Halo, balik lagi di channel saya Nurjaka Firmansyah dengan saya sendiri Nurjaka. Pada video kali ini kita akan membahas tentang stop and go. Jadi stop and go ini adalah teknik yang paling dasar, yang paling pertama yang harus kalian kuasai sebelum teknik-teknik yang lain ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ingat dulu sebelum belajar stop and go itu. Yang pertama yaitu jangan grogi, karena stop and go itu kan yang pertama ya, jadi kemungkinan besar kalian itu grogi. Dan yang kedua, jangan sampai lupa dengan langkah-langkahnya. Maksudnya itu dari go-nya, dari berangkatnya, dan juga dari berhentinya nanti akan saya jelaskan. Dan itu jangan sampai terlupakan untuk langkah-langkahnya. Jadi kan dua ini berhubungan ya. Yang pertama jangan grogi, dan yang kedua itu jangan sampai lupa langkah-langkahnya. Jadi kalau misalnya udah apa langkah-langkahnya tapi kita grogi, maka lupa udah semuanya, buyar. Gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama kita cari dulu tempat sepinya. Ini terlalu banyak orang ya pada olahraga. A few moments later. Oke, ini udah ketemu tempat sepinya. Sekarang kita mulai dengan stop and go ya. Jadi yang pertama itu stop and go ada dua ya. Go-nya itu ada dua. Go apa itu go? Go-nya itu berangkatnya ya. Untuk jalannya itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan rem kaki dari berhentinya itu, dan juga yang kedua menggunakan rem tangan. Sekarang kita menggunakan rem tangan dulu ya untuk yang pertama. Yang pertama ini kan kondisi netralnya, ini harus netral ya. Jadi jangan sampai nggak netral ketika mobil berhenti itu. Tapi kalau misalnya mobil berhentinya hanya sebentar, nggak apa-apa, masukin gigi satu aja sambil ditekan koplingnya seperti ini posisinya ya. Kalau misalnya macet merayap gitu, berhenti sebentar nanti jalan lagi. Jadi yang pertama itu kita tekan kopling dulu full, lalu kita masukkan gigi satu ya ke kiri, mentok sama ke atas sekali. Lalu kita angkat kaki kita itu pelan-pelan seperti ini ya. Pelan-pelan sampai terasa agak ada dorongan, ada tenaga ke depan mobilnya ini, dan terasa juga getarannya. Kemudian kita lepas rem tangannya pelan-pelan. Cara melepas rem tangannya itu kita tarik dulu ke atas sedikit ya rem tangannya, baru kita pencet untuk tombol yang depan ini. Sekarang kita lepas ya pelan-pelan sambil diimbangi dengan kaki kiri kita, koplingnya dilepas pelan-pelan juga ya. Kita angkat lagi dikit, mobil udah maju. Kita angkat lagi dikit, langsung dilepas full kalau udah maju seperti ini ya. Untuk pertama saya saranin kita nggak usah menggunakan gas dulu ya, karena ini untuk stop and go di jalanan yang datar. Jadi nggak usah pakai gas dulu untuk pengenalan stop and go nya ya. Sekarang kita berhenti lagi ya. Jadi untuk kecepatan seperti ini kita berhentinya menggunakan kopling dulu ya. Kopling dulu, tekan, baru rem. Remnya hanya pelan-pelan saja, nggak usah terlalu tekan karena rem mobil ini sangat pakem ya. Kita netralin lagi, kita lepas koplingnya, kita tahan remnya, terus kita aktifin rem tangannya dan kita bisa lepas rem kakinya. Itu tadi untuk rem tangan ya. Sekarang kita menggunakan rem kaki. Jadi ini rem kaki saya injak, rem tangannya saya lepas ya. Untuk di mobil ini antara rem kaki dan rem tangan harus salah satunya harus aktif ya, karena khawatir mobil ini maju atau mundur ya. Jadi salah satunya harus aktif. Oke, sekarang kita menggunakan rem kaki ya. Rem kakinya udah saya tekan. Sekarang tekan kopling full, kita masukin gigi satu, lalu kita lepas koplingnya perlahan-lahan sama seperti tadi sampai ada getarannya. Pas sudah getar, lepas rem kakinya perlahan-lahan dan mobil akan maju seperti ini. Lepas lagi koplingnya. Nah, lepas full udah landai seperti ini. Jadi untuk lepas koplingnya jangan langsung dilepas full seperti itu ya. Jadi harus perlahan-lahan. Kalau misalnya dilepas full itu nanti khawatir mobilnya itu ngejeduk ya ke depan dan juga mesinnya mati. Oke, kita mutar dulu ya. Ada Pak Satpam diliatin, gak enak. Sebentar kita muter.
Itu tadi cara untuk menggunakan rem tangan dan rem kaki. Perlu kalian ketahui juga, setiap mobil berhenti itu jangan menggunakan rem tangannya. Misalnya dari jalan seperti ini ya, kita harus menggunakan rem kaki sampai dia berhenti seperti ini ya. Kita harus menggunakan rem kaki seperti ini. Ketika mobil udah berhenti tek seperti ini, kita baru boleh menggunakan rem tangan. Karena rem tangan ini ya, harus mobil dalam keadaan berhenti ya. Nggak boleh ketika jalan kita langsung tarik rem tangan seperti itu ya. Itu tidak disarankan karena berbahaya, juga bisa menyebabkan mobil ngepot gitu guys. Oke, kita ulang lagi ya biar sama-sama belajar ya, biar lebih paham lagi. Sekarang menggunakan rem tangan dulu ya, yang tadi yang pertama. Oke, kita masukin kopling full, masukin gigi 1, lepas koplingnya perlahan-lahan sampai getar, diimbangi dengan melepas si rem tangan ini. Untuk melepas rem tangannya harus pelan-pelan ya, jangan langsung dilepas full gitu. Oke, kita rasakan dulu mobil jalannya seperti apa. Nggak usah buru-buru gunain gas, karena kita ini belajar bukan mau balapan. Jadi kita rasain dulu aja untuk mobilnya seperti ini. Putar-putar setirnya dikit. Untuk teknik putar setir nanti di video berikutnya saya buatin ya. Untuk sekarang kita fokus stop and go. Kita berhenti ya. Untuk berhentinya ketika mobil pelan seperti ini itu kopling dulu ya. Kopling dulu, tekan, baru disusul dengan rem sampai mobil berhenti. Jadi kalau misalnya mobil pelan seperti ini, itu yang kita lakukan itu kopling dulu ya. Kopling dulu, ditekan, baru disusul rem. Kecuali ketika mobil kecepatan RPM tinggi ya, di atas 1000 atau di atas 2000, itu baru kita menggunakan rem dulu, baru kopling ketika mobilnya sudah pelan. Saya contohin ya, untuk menggunakan rem duluan, jadi koplingnya itu belakangan seperti ini ya, ketika RPM tinggi. Nah, ini RPM tinggi ya, RPM-nya di atas 2000. Nah, jadi kita menggunakan rem dulu. Nah, ketika sudah pelan baru disusul kopling, jadi gitu. Karena kalau kecepatan tinggi kita butuh rem mesin, jadi koplingnya itu belakangan gitu. Yuk kita lanjut ya. Oke, itu tadi untuk stop and go di jalanan yang rata. Sekarang kita cari tanjakan ya, karena pemula ini harus bisa tanjakan. A few moments later. Oke, ini udah ketemu tanjakannya ya. Sekarang kita stop and go di sini. Sekarang kita rem dulu ya. Rem dulu sampai berhenti, kita netralin giginya. Ini udah tanjakan ya. Ketika rem saya lepas nih, turun mobil ya, tuh mundur ya. Oke, pertama rem tangan dulu. Jadi rem tangan itu ditekan seperti ini. Ini kan mobil nahan. Langsung kita masukin kopling dulu, langsung masukin gigi 1. Ini setengah. Agak digas juga sebenarnya nggak apa-apa ya kalau menggunakan rem tangan, agak digas. Cuman jangan kelama-lamaan untuk melepas rem tangan ini. Nah, ini saya langsung gas ya. Saya lepas rem tangannya pelan-pelan. Saya gas dikit. Nah, mobil udah maju. Harus dibantu dengan gas ya kalau misalnya stop and go ditanjakan. Oke, kita coba lagi untuk tanjakannya ya. Sekarang menggunakan rem kaki. Jadi rem kaki udah saya tekan seperti ini. Langsung masukin kopling dan giginya. Lepas tengah si kopling ini sampai ada dorongan. Sampai ada dorongan, langsung pindah ke gas ya kakinya. Nih, saya langsung pindah cepat ya. Nah, langsung didorong pakai gas dan koplingnya dilepas pelan-pelan. Kita berhenti lagi, coba sekali lagi ya. Langsung saya tahan pakai rem kaki. Setengah kopling. Setengah koplingnya agak ditunggu dulu, dikit dulu ya, karena biar tenaganya itu terkumpul. Jadi si mobilnya ini agak dikit ya untuk ke belakangnya itu. Saya pindah langsung ke gas ya. Nah, gasnya dikit aja dulu. Kalau udah mau maju lagi, tambahin lagi. Oke, sekarang di turunan ya. Untuk di turunan nih gampang sih. Kalau di turunan saya tahan dulu ya. Jadi kalau turunan
Yang penting masukin gigi dulu seperti biasa. Ini harus menggunakan rem kaki ya, saya saranin kalau untuk turunan, karena nanti yang dilepas itu rem duluan. Nah jadi seperti ini ya, rem duluan baru masuk si koplingnya, dilepas full. Jadi langsung nahan mesin gitu ya. Kita oper gigi 2. Jadi seperti itu aja kalau misalnya untuk stop and go di turunan. Yang penting itu melepas si rem kaki duluan, bukan si rem tangan duluan. Jadi kalau misalnya turunan, bedanya itu saya saranin harus menggunakan rem kaki, bukan rem tangan gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk tutorial stop and go di jalanan datar, jalanan menanjak, dan jalanan turunan. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam 3 pedal.